bukan seenak-enaknya kita ngomong. Silakan kalian hakimi saya di komentar. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa salah. Cerpen komik bisa masuk dalam karya tulis ilmiah. Kenapa skripsi dikatakan karya tulis ilmiah? Terserah kita, semau maunya dia lah. Karya tulis ilmiah itu ya beda dengan karya tulis biasa. Ada kata ilmiah di belakangnya. Makanya skripsi, tesis, disertasi itu semua itu karya tulis ilmiah. Makalah juga bisa masuk dalam karya tulis ilmiah. Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah. Komik, cerpen itu bisa masuk sebagai karya tulis ilmiah asal unsur ilmiah di belakangnya itu dipenuhi. Nah, karya tulis biasa tanpa ada kata ilmiah di belakangnya itu kan ya karya tulis aja, terserah kita, terserah si penulis mau nulis apa kek, imajinasinya si penulis kek, sekreatif mungkin, seimajinatif mungkin, sepinter-pinternya si penulis aja, bebas. Tapi kalau ada kata ilmiah di belakangnya, karya tulis ilmiah. Kenapa skripsi dikatakan karya tulis ilmiah? Kenapa tesis dikatakan karya tulis ilmiah? Disertasi, kadang-kadang makalah, tugas akhir, cerpen komik bisa masuk dalam karya tulis ilmiah. Seperti yang saya bilang tadi, asal unsur ilmiah di belakangnya itu dipenuhi. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmiah itu kalau kita ngomong karya tulis, jadi apapun yang kita tulis itu harus ada buktinya atau ada datanya atau minimal ada sumbernya lah, sumber kutipan lah. Kalau anak-anak skripsian tuh biasanya kenal sumber kutipan. Jadi tidak sembarang menulis, tidak bisa seimajinatif karya tulis biasa, tidak bisa sekreatif karya tulis biasa. Harus ada buktinya. Apapun yang kita tulis harus ada buktinya, harus ada dasarnya. Kita ngomong data, minimal sumber kutipan. Tadi saya bilang cerpen komik itu bisa masuk dalam karya tulis ilmiah asal apa yang ditulis di situ, apa yang diceritakan di situ memang ada datanya, ada ilmunya, ada dasarnya, atau paling tidak ada sumber kutipannya, sumber ilmunya. Tapi kalau hanya imajinasi belaka, cerita-cerita hantu misalnya, atau cerita-cerita romansa-romansa yang biasa-biasa, ya itu karya tulis biasa, tidak ada unsur ilmiahnya di situ. Ngerti ya? Yang dikatakan ilmiah itu apapun yang kita tulis, kalimat, paragraf, frase, apapun pokoknya deh, ungkapan apapun deh yang kalian tulis itu harus ada sumbernya, harus ada datanya, harus ada buktinya, minimal sumber kutipannya. Makanya di skripsi itu karya tulis ilmiah. Karena apapun yang kita tulis dalam skripsi tidak bisa sembarangan tulis mau-maunya kita, ya nggak bisa. Apalagi kita kuliah. Jadi dimasukkan tuh ilmu-ilmunya, teori-teorinya, sumber-sumber ilmunya dari berbagai bidang. Misalnya bidang manajemen, bidang pemasaran, bidang komunikasi, bidang sosiologi, bidang apa. Dimasukkan tuh ilmu-ilmu di dalam bidang-bidang itu. Bukan seenak-enaknya kita ngomong, bukan seenak-enaknya kita nulis, bukan pakai perasaan-perasaan kita, bukan pakai logika-logika kita. Logika kita bisa benar, tulisan kita bisa benar, tapi di dalam ilmiah kalau tidak ada datanya, tidak ada sumbernya, itu bisa salah. Ibaratnya nih, 1 tambah 1 sama dengan 3 itu bisa benar. Asal ada datanya, ada buktinya, ada ilmunya, ada sumbernya. Tapi sebaliknya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa salah kalau kita tidak bisa menunjukkan datanya, buktinya, ilmunya, sumbernya. Itu ya, itulah namanya ilmiah. Jadi misalnya begini nih, suatu produk itu akan laku laris manis di pasaran kalau harganya murah. Itu kan benar, itu benar tuh informasi itu. Tapi kalau hanya tulisan seperti itu, ungkapan seperti itu, tidak ada dasarnya, tidak ada datanya, tidak ada buktinya, informasi itu bisa salah. Karena masih bisa diperdebatkan. Karena kalau orang yang banyak uang, ya nggak mikir harga, ya kan? Jadi harus ada datanya, harus ada ilmunya tuh, dasar ilmunya, minimal sumber kutipan, siapa yang bilang itu. Atau misalnya begini, ada yang bilang saat saya bikin konten kalau saya sambil ngerokok itu kurang bagus. Di komen, wah bagus sih tapi sayang merokok. Ya kalau bisa jangan merokok, nanti wibawanya kurang. Misalnya begitu ya. Nah itu harus ada dasar ilmunya. Nggak bisa kita pakai logika kita aja, nggak bisa kita pakai perasaan kita aja. Itu harus ada dasar ilmunya. Apa benar kalau informasi yang diberikan melalui media digital, orang yang memberikan informasi itu sambil merokok, apakah benar informasi yang diberikan itu akan berkurang kualitasnya? Apakah benar kalau sambil merokok itu keakuratan, kebenaran datanya itu akan berkurang? Nah, jadi harus ada datanya tuh, nggak bisa kita ngomong pakai perasaan kita aja, itu subjektif. Di dalam karya tulis ilmiah, ilmiah itu bukan subjektif, jadi harus ada datanya.
Ada data survei yang mengatakan bahwa memang merokok itu mengurangi kualitas informasi. Ada data atau sumber atau teori atau penelitian mengatakan memang merokok di dalam konten itu mengurangi keakuratan informasi, kebenaran berita atau kualitas berita. Misalnya begitu. Nah, itu harus ada dasarnya. Nggak bisa kita ngomong sembarangan pakai perasaan-perasaan kita aja. Itu ilmiah ya. Misalnya seperti ini. Saya ngomong nih, saya sambil merokok. 1 + 1 sama dengan 2 loh. Nah, apakah dengan saya sambil merokok 1 + 1 sama dengan 2 itu jadi berkurang kualitasnya? Jadi berkurang keakuratan kebenaran datanya? Nah, itulah ilmiah ya, ngerti ya. Karena ingat, informasi yang benar di dalam karya tulis ilmiah itu bisa salah kalau tidak ada datanya, tidak ada buktinya, tidak ada dasar ilmunya atau tidak ada sumber kutipannya. Sebaliknya tuh, informasi yang salah bisa benar kalau memang ada datanya, buktinya, dasar ilmunya atau ada sumber kutipannya. Nah, hanya ada satu jenis kalimat atau satu jenis ungkapan yang boleh tidak ada sumbernya, boleh tidak ada datanya. Asal ungkapan atau kalimat itu merupakan ide atau sintesis dari si peneliti itu. Misal nih, dari pembahasan sebelumnya di satu paragraf itu di kalimat terakhirnya si peneliti memaparkan idenya dia, kritiknya dia, memaparkan hasil sintesisnya dia dari pembahasan-pembahasan sebelumnya di atasnya itu. Nah, hanya ungkapan seperti itu aja, hanya jenis kalimat seperti itu aja yang boleh. Atau idenya si peneliti aja nih, dari adanya permasalahan-permasalahan, fenomena-fenomena, data-data, si peneliti mengungkapkan idenya sendiri. Hanya ungkapan atau kalimat seperti itu aja yang boleh tidak ada sumbernya atau boleh tidak ada datanya. Jadi kita simpulkan, yang namanya karya tulis ilmiah beda dengan karya tulis biasa. Karya tulis biasa itu bebas, mau-maunya si penulis, seimajinatifnya, sekreativitasnya dialah, semenarik mungkin, semau-maunya dialah. Tapi kalau karya tulis ilmiah, apapun yang kita tulis harus ada datanya dan harus ada bukti dasar ilmunya atau minimal sumber kutipannya. Hanya ada satu jenis ungkapan atau satu jenis kalimat yang boleh tidak ada sumber kutipannya asal kalimat itu atau ungkapan itu merupakan ide atau sintesis si peneliti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Deskripsi ya itu berlaku di semuanya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab sampai semuanya. Bagaimana? Apakah dengan saya merokok itu mempengaruhi kualitas informasinya atau mempengaruhi keakuratan informasi atau kebenaran informasinya? Silakan kalian hakimi saya di komentar, tapi hakiminya dengan ilmiah ya, dengan sumber ilmiah. Jangan pakai perasaan karena itu masih bisa diperdebatkan. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, coba hakimi saya di komentar berdasarkan unsur ilmiahnya.